Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Saham Cuan, tempat kita membedah perusahaan-perusahaan di Bursa Efek Indonesia dari sisi fundamental yang sesungguhnya. Di video kali ini, kita akan masuk ke salah satu sektor paling klasik dan penting bagi pembangunan ekonomi nasional, sektor semen. 4 pemain besar akan kita bedah secara mendalam. 1. PT Semen Batu Raja Tbk atau SMBR. 2. PT Semang Indonesia Persero Tbk atau SMGR. 3. PT Solusi Bangun Indonesia Tbk atau SMCB. 4. PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk atau INTP. Kita akan membandingkan dari segala sisi, mulai dari valuasi, profitabilitas, efisiensi operasional, kekuatan neraca, hingga potensi return dan momentum harga saham. Dan di akhir video ini, kita akan simpulkan mana yang paling layak dipegang untuk jangka panjang oleh investor fundamental. Sekilas industri semen Indonesia. Sebelum kita bahas perusahaannya satu persatu, mari kita lihat dulu gambaran besar industri semen di Indonesia. Semen adalah bahan dasar pembangunan, mulai dari rumah, jalan tol, jembatan, hingga proyek ibu kota baru Nusantara, semua butuh semen. Namun, industri ini punya karakter unik. Tingkat pertumbuhan cenderung lambat tapi stabil. Margin keuntungannya bisa tipis karena persaingan harga dan biaya energi yang tinggi. Data menunjukkan bahwa sejak pandemi permintaan semen domestik Indonesia relatif stagnan, di kisaran 60-65 juta ton per tahun. Namun, pemulihan ekonomi, proyek infrastruktur, dan pembangunan IKN mulai memberi sinyal positif lagi. Jadi, bagi investor jangka panjang, sektor semen bisa dilihat bukan sebagai saham growth, tapi lebih ke arah value dan dividend play. Analisa valuasi. Mari kita masuk ke aspek pertama, valuasi. Kita bandingkan rasio-rasio utama seperti PER, Price to Book Value, PBV, dan EV/EBITDA. 1. Price to Earnings Ratio. SMBR 12,4 kali, SMGR 169 kali, SMCB 8,7 kali, INTP 11,6 kali. PER menunjukkan seberapa mahal harga saham dibandingkan laba bersihnya. Dari sini, jelas terlihat SMGR jauh lebih mahal dari yang lain, 169 kali laba. Artinya investor membayar harga yang sangat tinggi untuk profit yang kecil. Sementara SMCB paling murah hanya 8,7 kali laba, diikuti oleh INTP dan SMBR. 2. PBV, Price to Book Value. SMBR 0,88 kali, SMGR 0,45 kali, SMCB 0,54 kali, INTP 1,06 kali. PBV di bawah 1 mendandakan harga saham lebih rendah dari nilai bukunya, artinya bisa undervalue. Di sini, SMGR dan SMCB terlihat sangat murah, namun PBV rendah juga bisa mencerminkan rendahnya kepercayaan pasar terhadap profitabilitas. 3. EV/EBITDA. SMBR 6,93 kali, SMGR 4,26 kali, SMCB 4,18 kali, INTP 4,99 kali. Semakin kecil rasio EV/EBITDA, semakin menarik valuasinya. Dan lagi-lagi, SMCB dan SMGR terlihat paling efisien dari sisi valuasi enterprise. Namun, SMGR punya profit margin rendah, jadi murah di atas kertas, belum tentu menguntungkan. Kesimpulan valuasi, kalau bicara murah secara angka, SMCB dan INTP adalah dua yang paling rasional. SMBR masih murah, tapi resikonya lebih tinggi. SMGR kelihatan undervalue, tapi sebenarnya sedang mengalami tekanan laba. Profitabilitas dan margin. Sekarang kita lihat siapa yang paling efisien menghasilkan laba. Rasio, kita lihat SMGR sangat kecil marginnya, net profit margin hanya 0,7%. Artinya, setiap Rp100 penjualan hanya tersisa kurang dari Rp1 keuntungan bersih. Sementara INTP menunjukkan stabilitas terbaik, margin laba bersih di atas 11%. SMBR dan SMCB cukup kompetitif dengan margin menengah ke atas.
Sekarang, kita lihat efisiensi manajemen modal dengan ROA, ROE, dan ROCE. INTP lagi-lagi unggul dengan ROE dan ROCE tertinggi. Artinya, manajemen Indocemen paling efisien dalam mengubah modal menjadi keuntungan. Kesimpulan profitabilitas, INTP memimpin secara konsisten. SMBR cukup efisien untuk ukuran perusahaan kecil. SMCB di tengah-tengah, sementara SMGR terpuruk. Efisiensi dan manajemen operasional. Mari kita lihat siapa yang paling efisien dalam mengelola modal kerja dan aset. Semakin tinggi aset turnover, semakin cepat aset perusahaan menghasilkan pendapatan. INTP unggul dengan rasio 0,62, asetnya paling produktif, namun dari sisi cash conversion cycle, justru SMCB jauh lebih cepat, hanya 3,88 hari. Ini menunjukkan siklus uang tunai yang sangat efisien. Penjualan cepat dikonversi menjadi kas. SMGR dan SMBR jauh lebih lambat, menandakan banyak dana yang tertahan dalam piutang dan persediaan. Kesimpulan, INTP unggul di produktivitas aset, SMCB unggul di efisiensi kas. Dua-duanya menunjukkan karakter perusahaan yang sehat secara operasional. Struktur modal dan solvabilitas. Sektor semen membutuhkan investasi besar dalam aset tetap, maka rasio utang dan kemampuan bayar bunga menjadi sangat penting. INTP memiliki struktur modal yang paling kuat. Rasio utang sangat kecil dan kemampuan bayar bunga lebih dari 13 kali. Artinya, bahkan jika pendapatan turun, Indocemen tetap aman secara finansial. SMCB dan SMBR masih tergolong sehat, sementara SMGR mulai terlihat berat. Interest coverage rasionya rendah sekali. Kesimpulan solvabilitas, INTP kembali menjadi yang paling solid. SMCB juga sehat, sementara SMGR perlu waspada terhadap tekanan utang. Kebijakan dividen. Bagi investor jangka panjang, dividen adalah indikator nyata dari kualitas laba. SMCB terlihat memiliki yield yang tertinggi, yaitu 5,3%, namun payout rasionya cukup tinggi, mendekati batas aman. INTP sedikit di bawah, tapi lebih stabil dan berkelanjutan. SMGR membayar dividen terlalu besar dibanding labanya, payout ratio 424%, yang artinya tidak berkelanjutan. Sementara SMBR masih kecil karena profit terbatas. Kesimpulan, INTP adalah pilihan terbaik bagi investor dividen, stabil, konsisten, dan didukung arus kas kuat. Performa harga saham dan momentum. Dalam jangka pendek, SMBR memimpin pergerakan harga, naik lebih dari 47% sepanjang tahun. Namun dalam jangka panjang, hampir semua saham semen mencatatkan kinerja negatif. Hal ini menunjukkan bahwa sektor ini sedang dalam fase value play, bukan momentum growth. Investor cerdas justru bisa melihat ini sebagai peluang akumulasi jangka panjang, terutama untuk saham dengan fundamental kuat seperti INTP. Kesimpulan akhir. Mari kita rangkum semua aspek yang telah kita bahas. Kita lihat INTP memiliki INTP.2, memimpin di 4 aspek utama, SMCB.2, unggul di valuasi dan efisiensi kas, SMBR.2, kuat di momentum jangka pendek, SMGR saat ini menjadi yang paling lemah secara fundamental, dengan laba menurun dan valuasi tidak efisien. Rekomendasi strategi investasi. INTP, valuasi wajar, cash flow kuat, dividen solid. Turnaround investor. SMCB, potensi efisiensi dan peningkatan margin. Trader momentum. SMBR, arah teknikal positif dan pergerakan cepat. Risk averse atau konservatif. INTP, neraca terkuat dan stabilitas laba tinggi. Penutup. Jadi, kesimpulan besar kita hari ini, INTP masih menjadi raja di sektor semen Indonesia. Sementara SMCB muncul sebagai pemain efisien dengan valuasi menarik, dan SMBR cocok untuk momentum jangka pendek. Bagi investor yang mencari dividen stabil, posisi aman, dan fundamental kuat, maka PT Indosemen Tunggal Prakarsa, Tbk, INTP, adalah pilihan paling ideal. Namun bagi yang mencari potensi pertumbuhan dan harga murah, SMCB bisa jadi kandidat terbaik untuk akumulasi bertahap. Ingat, sektor semen adalah sektor siklikal. Kinerjanya akan sangat tergantung pada proyek pembangunan, infrastruktur, dan konsumsi domestik. Karena itu, sabar adalah kunci utama. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi
agar tidak ketinggalan analisa fundamental saham-saham lainnya setiap minggu. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap bijak, tetap rasional, dan selalu ingat, investasi bukan soal cepat, tapi soal tepat.